Kita saksikan berikut bagaimana malaikat Tuhan menugaskan Filipus untuk mengikut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Di sana, ia dipertemukan dengan seorang pembesar beretnis Ethiopia yang sedang membaca buku Yesaya yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Kita tidak akan heran kalau Filipus yang lari dari Yerusalem akibat aniaya memperhatikan bahwa pemimpin-pemimpin agama Yahudi di Yerusalem, bangsanya sendiri telah membaca nubuatan Yesaya yang sama, namun menolak Yesus. Sedangkan pembesar Ethiopia, orang kafir, setelah diajar lebih lanjut oleh Filipus, dengan senang menerima Yesus sebagai juru selamat, dan ketika itu juga minta dibaptis. Kita dapat bayangkan bahwa dengan kesukaan besar, ia membawa kabar Injil pulang ke negerinya. Sejarah mencatat bahwa Ethiopia kemudian merupakan mercusuar yang menerangi benua Afrika dengan Injil kebenaran. Mari kita ikuti kunjungan Yesus dengan murid-muridnya ke daerah Tirus dan Sidon, daerah non-Yahudi. Di sana, seorang perempuan Kanaan yang anak perempuannya kerasukan setan memohon pertolongan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Perempuan tersebut memanggil Yesus anak Daud. Predikat tersebut menunjukkan bahwa ia mengaku Yesus sebagai Mesias. Perlu diperhatikan bahwa Yesus dan murid-muridnya telah tinggalkan Yerusalem justru karena pemimpin-pemimpin agama di sana menolak dia sebagai Mesias. Yesus dalam menguji iman perempuan tersebut sambil mengajar murid-muridnya seakan-akan menolak permohonannya. Ia mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maklumlah, orang kafir oleh orang Yahudi biasanya disamakan dengan anjing. Namun, karena iman dan ketabahannya, ia mempertahankan bahwa anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing pun mempunyai tuan yang tidak melupakannya. Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Matius 15 ayat 28. Di Yerusalem, pemimpin agama hendak membunuhnya. Tetapi di daerah orang kafir, seorang dari etnis yang dibenci, tanpa mempunyai prasangka, bangsa atau agama, tanpa syarat, mengaku Yesus sebagai juru selamat. Salah satu alasan lainnya mengapa Yesus mengunjungi daerah orang kafir itu adalah dalam rangka persiapan bagi murid-muridnya untuk penginjilan mereka selanjutnya di antara etnis bukan Yahudi. Berikut kita membahas dua orang yang bukan Yahudi yang disebut orang yang takut akan Allah. Yang pertama adalah seorang perwira Rom yang bermarkas di kota Kapernaum. Ia menunjukkan cintanya terhadap agama Yahudi dengan membangun rumah ibadat untuk mereka. Seorang hamba yang sangat dihargainya sedang sakit dan hampir mati karena hamba pada waktu itu tidak biasa diperlakukan dengan baik oleh tuannya. Sikap perwira menunjukkan bahwa ia seorang yang baik hati. Selain itu, ia merasa dirinya tidak layak menemui Yesus secara langsung dan menerimanya di rumahnya. Ia utus orang lain dan memohon bahwa Yesus cukup katakan sepatah kata saja, maka ia percaya bahwa hambanya akan sembuh. Setelah Yesus mendengar permohonannya, ia heran dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, katanya, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel."
Lukas 7 ayat 9. Dengan girang hati Yesus melihat ke depan pada waktu pengumpulan jiwa-jiwa dari semua bangsa yang masuk ke dalam kerajaannya. Desire of Ages, halaman 317. Berikut kita membahas orang kedua, ialah Cornelius, juga seorang perwira. Ia tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Petrus pergi ke rumahnya, bertentangan dengan larangan orang Yahudi. Bahkan ia ditegur untuk tindakannya itu. Tetapi Allah memberitahu dia untuk tidak menyebut najis orang yang Tuhan sudah bersihkan, seperti Cornelius. Sementara Petrus berkhotbah kepada rumah tangga Cornelius yang berkumpul, Roh Kudus menyela dia dengan Pentakosta bagi orang bukan Yahudi, yang membuat rekan-rekannya orang Yahudi tercengang. Yesus juga punya pelajaran yang sangat berkuasa bagi para muridnya sendiri. Tujuan Yesus adalah mengajar mereka betapa perlunya bekerja untuk orang-orang bukan Yahudi. Yesus sering mengingatkan mereka bahwa ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua yang menerima dia. Desire of Ages, halaman 401. Penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus mati, dirajam, membawa Injil ke banyak negara. Di Antioquia, di Syria, pemberitaan Injil diorganisir untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Karena sukses penginjilan di Antioquia dan daerah-daerah sekitarnya, pengikut Yesus Kristus untuk pertama kali disebut Kristen. Selain pengikut, pemimpin pekerjaan Tuhan di Antioquia pun terdiri dari berbagai etnis bangsa. Yesus telah mempersiapkan murid-muridnya untuk penginjilan ke seluruh dunia dengan pola inklusif yang merangkul semua etnis dan bangsa. Pola orang Yahudi eksklusif. Pimpinan dan anggota gereja hanya untuk orang Yahudi saja. Nah, apakah yang menjadi tantangan bagi kita? Biarlah kita menggunakan pola Yesus, pola inklusif. Pimpinan dan anggota gereja masih Advent hari ke-7, serta pekabaran 3 malaikatnya, patut merangkul semua etnis dan bangsa.